Kita lanjutkan dialog kita terkait dengan penghapusan kelas BPJS Jadi Kris, dan malam ini telah bergabung di studio ada Pak Ling Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSSI. Selamat malam Pak Ihsan. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung. Nanti kami ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari rumah sakit ya soal implementasi dari Kris. Dan telah bergabung juga dari Zoom ada Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Handoyo. Selamat malam Melona, salam sehat Ibu Bapak. Salam sehat juga buat Pak Handoyo. Dan telah bergabung juga bersama kita Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Handoyo, selamat malam Pak Ing. Selamat malam Pak Timbul, Pak Handoyo. Malam. Ya, ini malam ini komplit ya. Tadi regulator sudah memberikan pernyataan dan jawaban terkait dengan implementasi Kris. Tetapi saya tanya dulu nih ke Pak Ihsan. Tadi di hasil wawancara itu disampaikan bahwa ya Kris itu kan sebenarnya sudah lama direncanakan, tetapi baru kita akan implementasikan. Saya juga sempat tanya, apakah rumah sakit itu sudah siap? Nah, jawaban dari Pak Wamen tadi mengatakan ya sudah siap dong, katanya begitu. Lebih dari 2.000 rumah sakit. Saya mau cek faktanya ke Pak Ihsan. Siap tidak untuk mengimplementasikan Kris? Iya, pada dasarnya kami tentunya di rumah sakit itu akan mengikuti regulasi apapun yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Mengenai Kris ini kan sebetulnya tadinya rencana implementasinya adalah di tahun 2022. Ya. Ya, karena mungkin karena ada masalah COVID, jadi memang ini mundur ya. Pada saat di 2022 akhir memang saat itu kita pertemuan juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan DPR gitu ya. Memang akan dilakukan secara bertahap dan saat itu katanya mau diimplementasikannya tahun 2023 akhir. Itu udah selesai semua. Dan beberapa hari ini kami mendapat kabar bahwa nanti implementasinya adalah di 2025 gitu loh. Nah ini sebetulnya bagi kami di rumah sakit swasta itu sebetulnya agak deg-degan juga. Sebetulnya mau di mana sih, mau kapan sih sebetulnya mau diimplementasikannya. Ya tapi di sisi lain ya kami bersyukur juga ini diundurnya cukup panjang ke 2025 karena memang kami juga menghadapi kendala-kendala lah ya untuk mempersiapkan tempat tidur menjadi 4 tempat tidur ini. Oke, dalam implementasi Kris ini kan paling sederhananya untuk menjelaskan kepada Anda pemirsa bahwa nanti sistem kelas ini juga dibatasi ya untuk satu ruangan itu cuma 4 kamar tidur begitu. Nah, apakah ini menjadi salah satu concern rumah sakit dan apakah dalam implementasikan Kris ini bahwa rumah sakit swasta juga harus punya investasi tambahan lah supaya income-nya tetap bertahan, Pak? Sebetulnya kami juga pengen melihat urgensinya gitu ya. Jadi menurut Anda urgen nggak? Urgennya apa sih begitu ya sampai kelas rawat inap standar ini karena menurut hemat kami di saat sekarang kondisi pelayanan sudah cukup bagus, pembiayaan juga sudah mengikuti di situ. Lebih baik menurut saya sih fokus aja sekarang bagaimana kita sama-sama meningkatkan mutu layanan. Akses pasien terhadap rumah sakit juga lebih mudah. Mutu layanan di rumah sakit juga bagus gitu. Yang kita harapkan tuh itu sebetulnya. Kami juga belum tahu sebetulnya hasil dari uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah katanya. Menurut informasi kan sudah 10 rumah sakit yang diimplementasikan. Tapi saat implementasi itu bagaimana gitu ya? Bagaimananya tuh apakah pasien yang biasa di kelas 1, 2 tempat tidur terus saat dicoba menjadi 4 tempat tidur tuh respon mereka seperti apa? Ya. Terus harganya di harga berapa saat diuji coba di kelas standar gitu loh. Nah itu kita nggak tahu gitu loh, di harganya harga berapa gitu loh. Nah jadi kita juga belum tahu apakah nanti misalnya ke rumah sakitnya berdampaknya seperti apa tuh belum tahu. Jadi artinya masih nunggu detailnya gitu ya Pak? Ya, belum tahu hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti apa sih kita belum tahu.